katanya Kang Gun ini adalah salah satu orang Indonesia pertama yang kerja di Oxford University. Bener nggak, Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kayaknya lah, tapi masih agak miss. Kumaha dari dunia perhotelan, terus bisa ke Oxford University, kerja di Oxford University. Karena yang kebayang oleh saya mah, Oxford University itu adalah ya lingkupnya akademis gitu, apakah jadi dosen atau jadi apa. Nah, porsi Kang Gun teh kerja di Oxford University teh sebagai apa dan di bidang apa? Sebelum menonton video lengkapnya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya kamu tahu next saya upload video apa. Halo, jumpa lagi di channel YouTube Rosi Meilani. Sekarang PSBB sudah mulai ada pelonggaran ya, Kang ya. Betul, nah, jadi sekarang saya kedatangan tamu. Biasanya kan kita suka lewat Zoom, sekarang mah datang langsung. Ini teman saya namanya Teh Kang Gun. Di mana Kang asli, Kang? Asli Jawa Barat. Enggak dari sininya. Oh, dari sini, dari Oxford. Dari Oxford. Jadi di Oxford kerja berapa jam? 1 jam. 1 jam. So, Kang silakan memperkenalkan diri dulu. Kang Gun, terus berhalami di sini. Udah berapa lama di sini? Tinggalnya di mana? Terus apa yang membawa Kang Gun ke sini? Pertama kali datang ke Inggris itu tahun 96. Itu masih kerja sama perusahaan, jadi pulang balik. Jadi tiap tahun 1 tahun sekali pulang. Nah, baru tinggal di Oxfordnya itu tahun lupa, pokoknya antara 2002 sampai 2004 lah gitu. Oh, itu kan bergerak di bidang apa? Di hotel. Di hotel. Di hotel sebagai bartender. Sebagai bartender di hotel. Sebagai bartender di hotel selama 6 bulan. Ya, selama saya kerja di butik hotel itu, saya kirim lamaran tuh. Setiap minggunya tuh mungkin sekitar 30-40 lamaran itu. Dan itu tahun sabaraha? Tahun 2004-an kali ya. 2004. Tapi udah ada kayak LinkedIn atau website-website yang canggih atau belum. Tahun zaman sakit itu kumaha susah ngelamar, apakah manual dari lowongan pekerjaan? Dari koran-koran. Dari koran-koran pemirsa. Dari agensi. Jadi kita terus aja gitu. Terus. Semua lamaran, semua bidang. Betul. Semua bidang pekerjaan yang bersangkutan dengan background saya itu saya lamari. Nah, Saya lamari. Ngelamar lahnya. Dalam sebulan atau seminggu berapa surat lamaran yang dikirimkan, Pak? Dalam seminggu ya mungkin sekitar 30 atau 20. Dalam seminggu. Akhirnya nyangkut di bulan keberapa? Yang tiap minggu sebetulnya ada yang nyangkut. Tapi satu nggak cocok, yang kedua interview. Kadang-kadang kita kalah. Katanya Kang Gun ini adalah salah satu orang Indonesia pertama yang kerja di Oxford University. Bener nggak, Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kayaknya lah, tapi masih agak miss. Kumaha dari dunia perhotelan, terus bisa ke Oxford University, kerja di Oxford University. Karena yang kebayang oleh saya mah, Oxford University itu adalah ya lingkupnya akademis gitu, apakah jadi dosen atau jadi apa. Nah, porsi Kang Gun teh kerja di Oxford University teh sebagai apa dan di bidang apa gitu. Nah, inilah bedanya antara university di Indonesia sama university di UK pada umumnya. University di UK di dalam governing body itu ada departemen-departemen yang khusus untuk mengelola kamar, mengelola restoran, mengelola event-event, mengelola bar segala macam. Jadi, nah kebetulan pada saat itu ada lowongan. Ada lowongan dan saya diinterview oleh sekitar 6 orang. Dan salah satu interviewnya itu profesor ekonomi. Itu hanya untuk bar manager. Hanya untuk bar manager, tapi diinterviewnya oleh 6 orang dengan berbagai keahlian, ekonomi, apa. Ada khusus di bagian hospitality tentunya. Nah, terus akhirnya udahlah keterima. Dari tahun sabaraha? Sekitar tahun 2000. Ya sekitar 2003-2004. Nah, posisi pertama di Oxford University itu sebagai manajer di salah satu college. Di salah satu college. Saya nggak bakalan sebutkan namanya. Oh iya, salah satu college. Nah, maksudnya gini, manajer di salah satu college, manajer banket, manajer apa gitu. Saya sebagai bar event manager. Nah, buat pemirsa channel YouTube Rosi Meilani, coba yang bayangin ya, di Oxford University yang kebayangan sama kita, wah universitas yang hampir 11-12 jeung Harvard, terus orang-orangnya teh apa, geek tenan?
culun-culun, pintar-pintar, smart-smart, tapi malah ada barnya. Kumaha sih kan? Jadi begini, jadi yang ada di Oxford University itu barnya itu, jadi di setupnya untuk belajar sambil ngobrol sambil minum. Jadi kadang-kadang mereka, jadi saya itu bukan saya ya, maksudnya college itu menyediakan katakanlah ini barnya, kafe barnya, bar sama kafe. Nah di ruangan misalnya di ruangan yang sebelah sana itu ada yang belajar tuh. Mereka mulai belajarnya itu dari sekitar jam 10 atau jam 11 sampai jam 11 malam lah. Oke. Nah jadi pemirsa channel YouTube Rosi Meilani, Oxford University itu terdiri dari 38 college ya Kang. Nah dan setiap college punya ADART masing-masing, punya manajemen masing-masing, punya akomodasi masing-masing, punya bar masing-masing. Tapi dalam tanda kutip, karena bar di Indonesia sama bar di sini beda pemikirannya. Betul. Apalagi bar untuk student anak-anak Oxford, jadi ya hampir mirip kafe lah gitunya kan. Betul. Cuma kenapa disebutnya bar? Karena bukan kafe gitu. Karena kita kan menjual alkohol. Menjual alkohol. Dan itu legal ya? Legal menjual alkohol, dan setiap kegiatan. Jadi di Oxford University itu setiap minggunya pasti ada kegiatan. Pasti itu ada kegiatan dari mulai formal night sampai guest night. Nah, sekarang tugas-tugas Kang Gun di situ tuh jadi prepare kalau ada event. Kalau ada event-event VIP atau alumni datang, jadi di Oxford University itu ada semacam event yang tiap tahun setahun sekali katakanlah itu alumni yang disebutnya itu Gaudi. Jadi lulusan tahun 40, tahun 45 misalnya itu kan sampai tahun 90-an gitu mereka datang. Dan itu diservis full. Dan lagi selama end of term disebutnya di Oxford end of term itu adalah kalau misalnya student udah pada libur, nah itu kan kosong. Nah university itu dijadikan conference atau summer school dari universitas lain di Amerika, misalnya dari South Africa atau dari New Zealand atau dari Australia datang ke Oxford University belajar selama 3 bulan. Oke. Nah jadi keberadaan Kang Gun di university itu merupakan salah satu bagian yang cukup penting juga ya, maksudnya teh menyediakan minuman atau nge-serve student supaya mereka kuliah di Oxford tuh nggak stres juga, ada yang namanya bar juga, tapi tanda kutip barnya itu ya tempat untuk belajar juga, tapi menyediakan alkohol. Dan ternyata jual alkohol atau orang yang serve alkohol itu punya sertifikasi ya, punya sertifikat, bisa ceritain nggak? Iya, pada tahun 2004 kalau nggak salah ya, 2004 2005 saya lupa tahunnya. Jadi ada keputusan dari pemerintah bahwa sebagai manajer atau supervisor ke atas kita harus punya personal license holder. Jadi saya ujian di sana. Jadi ujiannya itu dibayar sama Oxford University. Udah aja dapat license itu. Udah dapat license itu akhirnya. Jadi setiap kegiatan itu kalau tanpa tanda tangan saya itu nggak bisa jalan pada saat itu karena orang-orang belum pada banyak sih. Apa sih pentingnya orang cuman nge-serve minuman aja harus pakai license, cuman puring-puring minuman tambah es itu? Sepenting apa itu sertifikat atau license atau kerja di bar harus sampai segitunya? Kita kembali lagi sama crisis and crowd management-nya. Tentang bagaimana kita menghandle dan mengatur dalam crowd itu kan. Dan alkohol itu kalau kita menggunakan meminumnya dengan menyalahgunakannya itu sangat dangerous sekali, bisa membutakan mata gitu kan, bisa alkohol itu misjudgment. Jadi kalau orang yang mabuk itu mereka pikir dia berbicara wah, tapi sebetulnya enggak gitu kan, karena misjudgment. Nah di sanalah fungsi kita kalau kita melihat orang itu agak gimana, kita udah terlalu banyak sudah. Misalnya itu terlalu banyak, atau anak-anak yang di bawah umur itu nggak boleh sama sekali. Jadi tapi kalau di uni udah 18 ke atas. 18 ke atas, tapi kadang-kadang ada yang di bawah 18. Oke, jadi mereka harus ngasih ID.
harus ngasih ID. Itu otomatis dari sistem bahwa ini di bawah umur. Oke. Jadi saya pikir teh Kang Gun teh bergerak di bidang akademis awalnya sehingga bisa masuk kerja di Oxford University. Ternyata memang jalurnya adalah sebagai bekerja di bidang hospitality Iya. atau bidang perhotelan. Betul. Nah, kira-kira kalau buat teman-teman yang kerja di bidang perhotelan ya, Iya. chance untuk bisa masuk ke Inggris ataupun bisa masuk ke bidang apa aja, mungkin ada yang mau disampaikan kan, kumaha tah? Ada banyak sebetulnya chance-nya kalau dia ke Inggris secara legal ya, bukan ilegal, secara legal. Mencari. Apalagi sekarang sistem di Google kan banyak. Ini tahun 2000-an kan dapatin informasi itu kan nih nggak semudah sekarang Nggak ya. semudah sekarang. Sok lanjutkan kumaha. Jadi kita browsing di Google, kita lihat hotel mana aja, misalnya hotel mana atau perusahaan apa, karena kadang-kadang kayak hotel Four Seasons atau hotel Hilton itu ada koneksinya antara di Asia sama itu, dan minta 2 tahun. Itu biasanya 2 tahun di transfer gitu kan ke katakanlah ke UK atau ke Eropa. Ada yang begitu. Atau juga ngelamar langsung di websitenya dengan catatan. Nah, dengan catatan CV-nya yaitu hati-hati dengan CV. Nah, CV itu gimana nih Kang? Ada pengalaman nggak kalau ngelamar itu lebih spesifik atau kumaha silakan? Ya lebih spesifik. Waktu saya melamar pertama itu kan dalam di bawahnya itu dalam notnya itu saya itu orangnya jujur, saya itu orangnya tai pedut. Tai pedut buat pemirsa channel hijau lah si Meni, tai pedut teh bullshit lah gitu. Bullshit itu. Kalau bahasa sekarang pret. Iya gitu ya. Jadi intinya dalam membuat CV itu kudu kumaha Kang gitu. Dalam pedut. dalam CV dan CV itu diharuskan bahwa jangan mencantumkan bisa saya ini jujur, saya ini Anas, jangan, karena orang itu udah tahu gitu kan, kalau jujur apa enggaknya itu pasti ketahuan gitu kan. Jadi yang harus ditonjolkan tuh apa keahlian kamu, apa kelebihan kamu, dan buktinya apa gitu kan. Nah, buktinya apa tuh dilihat dikasih pengalaman yang disertakan dalam CV itu. Dalam CV itu contoh misalnya saya kerja di sebuah perusahaan di hotel, katakanlah di hotel. Selama saya kerja di hotel sebagai manajer, saya bisa memperkecil pengeluaran atau mencapai target. Katakanlah bulan pertama target saya 30 grand, bulan kedua 35. Kalau misalnya bergerak di bidang jual minuman misalnya, di bar misalnya. Ya, misalnya itu salah satu contohnya. Dan harus dicantumkan hobi. Berpengaruh gitu? Berpengaruh. Karena hobi itu bisa kelihatan karakternya. Oh, okay. Dari karakternya kan kalau di Inggris tuh ada yang namanya bahasa Indonesianya CAS ya. Creativity, activity, and service. Nah, dari creativity and activities and service itu bisa kelihatan kan itu. Oh iya. Lamun aktivitinya naon, berarti orangnya seperti ini. Betul. Oke, misalnya hobi karaoke, orangnya suka cheers up sama teman-teman. Betul. Menyenangkan atau entertain gitu bisa. Jangan putus asa. Jangan putus asa Kalau ngelamar pertama kali ngelamar, kedua dan ketiga, keempat nggak diterima, terus aja. Nah, karena Kang Gun Oge itu gampang juga untuk bisa dapetin itu. Iya, saya juga dapat bocoran nih sebelumnya, tadi obrol-obrol juga. Ternyata pernah jadi cleaner, mau dibahas ini boleh? Boleh. Jadi sebelum jadi manajer bar di Oxford University, ternyata ada Kang Gun pernah juga jatuh bangun kerja keras jadi cleaner. Kalian bisa lihat linknya di pojok kanan atas ya. Di sana juga ada Omi S2, S3, PhD, dia jadi cleaner juga, tapi biasa-biasa aja gitu. Iya. Terus si Aryo juga ada S2, dia jadi tukang mungut sampah. Nah, Kang Gun sebelum jadi manajer bar di Oxford University, kumaha tak jadi dulu cleaner? saya sebagai asisten manajer. Nah, waktu jadi asisten manajer, karena pendapatannya nggak begitu ini, dan saya punya keinginan untuk beli sesuatu, saya kerja sebagai cleaner di salah satu departemen. Tanggung jawab saya itu adalah membersihkan 7 kamar, 7 kantor, 7 kantor, 2 toilet. Waktunya saya yang ngatur.
Makanya itulah kalau mau jadi cleaner yang profesional, karena saya yang ngatur waktunya, bukan mereka gitu loh. Kita ada bargain dulu waktu melamarnya dan mereka setuju. Jadi kita punya kunci kantornya mereka. Saya beres kerja itu kan sekitar jam 11 malam. Habis kerja dari Oxford University, saya datang ke departemen sekitar setengah 12 malam. Beberes kamar. Beberes kantor. Kantor, iya, dibersihan, dihuper segala macam. Beres-beres sekitar jam 2. Itu dilakukan dari Monday to Friday. Pendapatannya itu sekitar pada tahun sekitar 460 pound. 460 pound sekali, bro. Sebulan. Ya sebulan. Sebulannya 400 kan? 460 juta. Dan itu kayak cuma berapa jam? 2 jam beberes eta. 2 jam beberes. Yang namanya kantor di sini enggak kayak di Indonesia. Iya begitulah. Kantornya bersih, toiletnya bersih, bukan toilet umum. Jadi kadang-kadang apa yang saya mau bersihkan ya? Dilap ada asal nggak ada kebul gitu ya? Enggak ada debu sama sekali. Everything is perfect. Okay. Jadi itu saya lakukan selama beberapa tahun. Tahu nggak teh? Hasilnya apa teh? Apa? Saya beli mobil Mercy SLK. Wih. 200K. Tah eta hasilnya tino beberesnya jadi Mercy lah. Oh, karena pengen beli Mercy waktu itu. Pada saat itu jadi saya harus punya uang tambahan gitu. Padahal sebenarnya jadi asisten manajer waktu itu. Manager. Udah lumayan aman. Lumayan aman. Nah, udah sih karena pengen mobil akhirnya jadi cleaner. Nah, gitu. Jadi di sini mah kalau ada kesempatan jadi apapun walaupun posisi berada di atas misalnya terus pengen ada sampingan ya cari-cari aja ya. Iya, cari-cari aja. Oke. Nah, sekarang closing statement kumaha takang dari obrol-obrol kita yang singkat ini. Kan? Jadi intinya begini loh ke semua pemirsa, kalau mau jadi cleaner yang profesional, kalau mau jadi waiter yang profesional, kalau mau jadi supervisor yang profesional, karena dengan profesional itu Anda akan mendapatkan penghargaan. Kalau kata orang Sunda mah kalau kurang nak kekeh gitu kan pasti paham. Mun kekeh pasti pareng, artinya kalau niat insya Allah pasti bisa. Jangan lupa untuk like, dan jangan lupa juga berdoa. Dan jangan lupa berdoa. Kita rasakan kita dari perantauan itu kita berdoa itu alhamdulillah teh haraus pisan berdoa. Alhamdulillah. Iya. Ya sudah tuh Kang, hatur nuhun pisan ya obrol-obrolnya. Jadi demikian pemirsa channel YouTube Rosi Milani obrol-obrol sama Kang Gun. Walaupun singkat mudah-mudahan ada manfaatnya Kang ya. Amin. Komen, subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya kamu nanti bisa update video-video Rosi Milani selanjutnya.